Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kandara Madina. Saya Kristina Saya, Francisca. saya Devi Istiani. Di presentasi kali ini kami dari tim Audit 1 akan membahas kasus korupsi dan kecurangan dari beberapa tokoh. Yang pertama ada The Diamond Necklace Hoax tahun 1785. Yang kedua ada WorldCom di tahun 2002 dan yang ketiga ada The White Panic di tahun 1900. Yang pertama ada The Diamond Necklace Hoax pada tahun 1785. Jadi kasus ini dimulai oleh kekasih Jane, yaitu seorang penipu Italia yang bernama Count Alessandro Cagliostro, yang telah berjanji pada Jane bahwa dia dapat menggunakan kalung itu untuk mendapatkan bantuan dari ratu dan memajukan posisi mereka sendiri. Lalu skema ini berhasil sebagian karena desas-desus dan gosip yang tersebar luas tentang pengeluaran dan hubungan cinta ratu yang boros, yang membuatnya tampak masuk akal bahwa dia menginginkan perhiasan yang begitu mahal. Lalu kasus ini akhirnya terungkap dan Jane serta Cagliostro ditangkap serta diadili karena peran mereka dalam penipuan tersebut. Jane dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Cagliostro berhasil melarikan diri dari penjara dan melarikan diri pula dari negara itu. Kasus ini, yaitu The Diamond Necklace Hoax, menjadi simbol korupsi dan kelebihan aristokrasi Prancis pada malam Revolusi Prancis dan digunakan sebagai propaganda oleh kaum revolusioner untuk menggalang dukungan publik untuk tujuan mereka. Selanjutnya ada kasus WorldCom tahun 2002. Untuk kronologi dan rincian kasusnya, yang pertama ada kecurangan penipuan aset. Skandal WorldCom ini melibatkan penipuan dan menggelembungkan aset perusahaan sebesar hampir 11 miliar dolar. WorldCom juga melakukan manipulasi dalam mengakui dan melaporkan aset perusahaan yang sebenarnya tidak ada atau diinflasi. Tindakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan juga pemegang saham. Yang kedua ada kecurangan dalam pelaporan biaya. CEO WorldCom beserta CFO dan juga auditor internal seniornya terbukti tidak melaporkan biaya dengan akurat. Mereka melakukan praktik mengkapitalisasi biaya daripada membebankannya ke laporan keuangan. Maka dengan demikian, biaya tersebut tidak tercermin secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan, memberikan kesan bahwa perusahaan itu lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Yang ketiga, ada manipulasi pendapatan. Mereka mencetak jurnal palsu untuk menggelembungkan pendapatan perusahaan. Praktik ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa perusahaan itu sedang bertumbuh dan juga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada kenyataannya. Yang keempat, ada penemuan kecurangan oleh audit internal. Skandal ini terungkap ketika Departemen Audit Internal WorldCom menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangannya. Mereka menemukan hampir 3,8 miliar dolar dalam rekening penipuan yang tidak diungkapkan secara jujur dan akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, ada kebangkrutan dan dampak ekonomi. Setelah penemuan kecurangan ini, WorldCom mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli 2002. Dampaknya pun sangat signifikan, lebih dari 30.000 orang kehilangan pekerjaannya, dan investor kehilangan lebih dari 180 miliar dolar dalam nilai sahamnya. Skandal ini menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham, kreditor, dan perekonomian secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada konsekuensi hukum. Bernard Ebbers sebagai WorldCom CEO
itu dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun setelah dia dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Dia didakwa dengan tuduhan penipuan, konspirasi, dan mengajukan dokumen palsu terkait laporan keuangan perusahaan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang setimpal atas tindakan yang merugikan banyak pihak. Sedangkan CFO yaitu Scott Sullivan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan David Mayer sebagai audit internal senior tidaklah dipenjara tetapi ditugaskan ke penjara federal di Yazoo City, Miss, yang dekat dengan rumahnya untuk melaporkan setiap kegiatannya di tanggal 10 Oktober. Yang terakhir atau yang ketiga ada The White Panic di tahun 1900. Segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik di kerajaan Red ketika pada tahun 1900 ia berusaha menerbitkan obligasi untuk pembangunan jalur kereta api, Baker Street dan Waterloo. Sekarang jalur kereta api tersebut berada di bawah tanah London Underground. Jalur ini sangat sulit dan mahal untuk dibangun. Alasan Wright sendiri terlibat dalam perusahaan ini masih diperdebatkan. Dia adalah seorang insinyur pertambangan, bukan insinyur konstruksi atau kereta api. Kemungkinan Wright percaya bahwa dia akan dapat mengakhiri karirnya di bidang keuangan jika dia mendapatkan penghargaan atas aktivitasnya yang berjiwa publik. Nah, bagaimanapun penerbitan obligasi tersebut merupakan sebuah bencana. Wright merasa bahwa hal tersebut membebani sumber dayanya, dan hanya sedikit orang yang mau membeli obligasi tersebut. Hal itu menjadi awal dari runtuhnya seluruh grup Wright. Pada titik ini, Wright melakukan kesalahan kriminalnya. Untuk mempertahankan citra solvabilitas dan kesuksesannya, Wright terus mendorong ribuan pound sterling dari salah satu perusahaannya ke perusahaan lain dalam serangkaian pinjaman. Nah, hal ini menyebabkan beberapa kesalahan penyediaan pada neraca keuangan. Namun ketika dia mengumumkan bahwa meskipun kelompoknya tampak makmur, tidak akan ada dividen, orang-orang menjadi curiga. Pada bulan Desember 1900, perusahaan runtuh. Wright melarikan diri, tetapi dibawa kembali untuk diadili. Gelombang kejut menyebabkan kepanikan di bursa London. Kerugian-kerugian lain pun terjadi. Pada 26 Januari 1904, Wright dihukum karena melakukan penipuan pengadilan kerajaan dan dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Tapi sayangnya, dia bunuh diri dengan menelan sianida di ruang tunggu pengadilan segera setelah saat itu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok tim audit 1 mengenai kasus kecurangan dari beberapa tokoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.